Timnas Indonesia wajib mewaspadai 3 senjata utama Singapura saat kedua tim bertemu pada laga penentu Grup A ASEAN Championship 2026. Umpan terobosan akurat, umpan silang presisi, serta ketajaman Ilhan Fandi menjadi ancaman yang harus diantisipasi oleh Garuda. Laga kontra Singapura menjadi penentu langkah timnas Indonesia menuju babak semifinal. Selain memburu kemenangan, Garuda juga harus mampu meredam kekuatan tuan rumah yang tampil konsisten sepanjang fase grup. Ancaman pertama datang dari umpan terobosan akurat pada gelandang Singapura yang memiliki visi bermain yang baik. Karena itu lini belakang Indonesia tidak boleh kehilangan konsentrasi. Kesalahan kecil sedikit saja dapat dimanfaatkan Singapura untuk menciptakan peluang emas. Kekuatan Singapura berikutnya adalah umpan silang presisi dari kedua sayap dengan akurasi tinggi ke dalam kotak penalti. Situasi ini kerap membuat penyerang mereka mendapatkan ruang untuk menyambut bola. Indonesia dituntut disiplin menutup ruang gerak pemain sayap lawan serta memenangkan duel udara agar skema serangan lawan tidak berujung menjadi gol. Ancaman terakhir datang dari Ilhan Fandi, penyerang muda andalan Singapura yang memiliki insting mencetak gol tinggi. Ilhan mampu memaksimalkan umpan terobosan maupun umpan silang menjadi peluang berbahaya di depan gawang. Jika Garuda mampu memutus alur umpan dan membatasi pergerakan Ilhan Fandi, peluang Indonesia untuk mengamankan 3 poin dan memastikan tiket ke babak semifinal akan semakin besar. Pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan terkait penemuan ratusan senjata di gudang sekolah Islam Harapan Ibu Pondok Pinang Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sejumlah saksi diperiksa guna mengungkap latar belakang keberadaan senjata-senjata tersebut di dalam area sekolah. Polres Metro Jakarta Selatan menyatakan temuan 995 senjata di gudang sekolah Harapan Ibu Jakarta Selatan terdiri dari 776 airsoft gun, 215 pistol airsoft gun, 4 pucuk senapan angin, dan 1 pucuk senjata api laras panjang pabrikan, serta M4, karabin, serta AK-47 dan FN-90. Saat ini pemeriksaan terhadap sejumlah saksi sudah mulai dilakukan dan masih berjalan secara maraton. Terkait temuan narkoba, polisi juga masih melakukan penyelidikan terkait siapa pemiliknya. Polisi juga akan merespon permintaan sekolah jika memang ada ruangan yang belum terbuka. Selain barang-barang yang ditemukan di lokasi, juga ada dokumen. Terkait dokumen-dokumen ini tentunya penyelidik Satreskrim sedang melakukan penyelidikan dan pendalaman. Langkah kami ini TKP di yayasan, informasi yang kami dapat dari yayasan, kami melangkah berawal dari keterangan pihak yayasan. Dan kemarin sudah ada saksi yang diinterogasi untuk menelusuri tindak lanjut dari temuan ini. Sebelumnya ratusan senjata ditemukan di ruangan mantan kepala yayasan sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Tidak hanya senjata, di ruangan juga ditemukan narkoba, CD film dewasa, serta alat cetak peluru. Ratusan senjata api, pistol, serta senapan kaliber 4,5 mm ditemukan polisi dan pihak sekolah dalam ruangan mantan kepala pembina yayasan sekolah swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tak hanya senjata api, dalam ruangan ini juga ditemukan alat cetak peluru, narkotika jenis sabu dan ganja, serta sejumlah CD porno. Sekolah meminta pendampingan polisi membuka ruangan yang selama ini tertutup dikunci oleh eks-ketua yayasan untuk digunakan keperluan belajar mengajar. Eks-ketua yayasan sudah dipecat karena penyalahgunaan keuangan. Persisnya senjata itu apa saja, jenisnya bagaimana, kewenangan penyidik ya untuk melakukan verifikasi. Sehingga kami minta ada uji forensik juga terhadap senjata itu untuk memberikan kepastian bahwa senjata ini milik siapa juga, jenisnya apa dan sebagainya. Tapi teman-teman sekalian, buat kami sebagai sekolah, yang jelas penyimpanan senjata di tempat sekolah pasti dilarang oleh undang-undang. Pasti dilarang, pasti tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena senjata api yang ditemukan tersembunyi dan berada di bawah tumpukan barang.
yang itu memang dilarang untuk digunakan kecuali untuk olahraga karena mematikan. Jadi kok bisa ada di situ pertanyaannya? Mereka buat silent di situ dengan cara menumpuk seperti barang biasa. Ternyata begitu saya buka, isinya seperti itu. Lalu tiba-tiba ada lagi yang lain shotgun kaliber 1270. Selain mengungkap asal-usul senjata dan narkotika, sekolah juga meminta polisi menyelidiki pihak yang bertanggung jawab atas penyimpanan barang-barang berbahaya di lingkungan sekolah. Dari Jakarta, Rizky Fahlupi, iNews melaporkan. Ke informasi berikutnya, pemirsa, mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febri Adriansyah diperiksa oleh tim 9 Kejagung usai sholat Jumat. Tersangka Febri diperiksa terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Febri Adriansyah berangkat dari rutan KPK, siang tadi diantar menggunakan kendaraan tahanan kejaksaan. Febri datang dengan mengenakan rompi tahanan merah muda khas Kejaksaan Agung. Febri datang sambil membawa map biru yang dipegang erat. Hingga berita ini dibacakan, Febri Adriansyah masih diperiksa oleh tim 9 Kejaksaan Agung terkait sangkaan pencucian uang setelah ditemukannya uang ratusan miliar rupiah dan juga batangan emas di rumah dinasnya. Sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa pada hari ini tim penyidik 9 telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terjadwal hari ini itu pemeriksaan terkait dalam kasus tersangka FA dan ini ada 5 orang. Di mana dari 5 orang ini yang hadir 3, 2 tidak hadir dan nanti berikutnya akan dipanggil ulang. 3 ini termasuk di dalamnya ada 2 tersangka, saudara FA dan saudara NH, dan yang bersangkutan diperiksa dalam 2 kapasitas, baik sebagai tersangka maupun sebagai saksi. Sidang perdana 2 gugatan pra-peradilan yang dilayangkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah digelar 18 Agustus 2026. Gugatan pertama dilayangkan kepada Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri. Sidang perdana 2 gugatan pra-peradilan yang dilayangkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang sudah dijadwalkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Humas PN Jaksel menyebut sidang perdana dijadwalkan pada Selasa 18 Agustus 2026 dan akan dipimpin Hakim Tunggal Richard Edwin Basuki. Pihak termohon yakni Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Kops Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri, dan Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Sementara itu, untuk gugatan pra-peradilan kedua, pihak termohon adalah Jaksa Agung. Dalam hal ini, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung akan digelar pada Rabu 19 Agustus 2026. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, ex-Jampitsus Febri Adriansyah mengajukan permohonan pra-peradilan dalam kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Kuasa hukum Febri menegaskan permohonan tersebut sebagai upaya menguji proses hukum yang sedang berjalan. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah resmi menempuh upaya hukum melalui pra-peradilan terkait penetapan status tersangka dan penahanan dalam perkara dugaan korupsi serta tindak pidana pencucian uang. Tim kuasa hukum Febri menempuh upaya hukum lanjutan melalui 2 pra-peradilan untuk menguji penetapan status tersangka dan upaya paksa penahanan yang dilakukan Kejaksaan Agung. Kedua permohonan akan diajukan secara terpisah karena objek dan tindakan yang diuji berbeda. Kuasa hukum Febri Adriansyah, Febri Diansyah, mengungkap lebih dari 9 kejanggalan dalam penetapan tersangka dan penahanan terhadap kliennya.
Kami sudah menemukan sebelumnya setidaknya 9 dugaan atau indikasi pelanggaran hukum acara. Dan dalam beberapa hari ini kami menemukan jauh lebih banyak lagi. Hal itu tentu lebih tepat kami tuangkan di dokumen pra-peradilan yang secara fisik, ini dokumennya, yang secara fisik akan disampaikan siang ini di PTSP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim kuasa hukum menegaskan permohonan pra-peradilan bukan sebagai bentuk upaya menghindari hukum. Sebaliknya, langkah ini merupakan penggunaan hak hukum yang dijamin oleh undang-undang untuk memastikan setiap tindakan aparat penegak hukum dilaksanakan sesuai dengan asas negara hukum. Tim Liputan iNews melaporkan.